tepat di tanggal 12 Maret 2022 ini, Kia mempersembahkan salah satu MPV andalan mereka, yaitu Kia Carens. Nah, mau tahu gimana tenaganya dan juga gimana spesifikasinya? Pantengin terus. Oke Sobat Kabaroto, di belakang gua sekarang udah ada Kia Carens yang versi bensinnya nih. Nah, kebetulan gue udah tahu nih bahwa mesinnya ini memiliki tenaga 138 dk pada RPM 6000. Nah, mau tahu apa aja keunikan dari mobil ini mulai dari eksterior sampai interior? Mari kita bahas dan kita lihat dengan seksama Sobat Kabaroto. Kalau misalnya Sobat Kabaroto bisa ngedekat sedikit nih di area wajah, di sini ada hal yang menarik karena area depan ini tetap mempertahankan Tiger Nose-nya yang sangat khas banget dengan logo terbaru dari Kia yang seperti ini, udah bukan model lama lagi ya Sobat Kabaroto. Selain itu di wajah depan ini, nah lampu LED plus DRL ini udah sangat keren banget ya karena tampilan depannya itu sangat sangar dan tapi tetap elegan ya walaupun kelihatan sangar. Kita turun sedikit, aksen chrome disematkan oleh Kia di area bawah bumper. Seperti pada bagian ini Sobat Kabaroto, dapat kita lihat dengan sesama. Di sini aksen chrome tapi memiliki tekstur seperti diamond ya. Nah, kalau misalkan dipegang ini teksturnya seperti diamond Sobat Kabaroto. Kita naik sedikit di area rongga-rongga ini membentuk motif honeycomb. Di sini adalah ruangan untuk udara agar masuk ke area mesin. Setelah kita ngebahas sedikit dari area depan dari Kia Carens ini, gue bakal sedikit geser ke area samping. Kita bakal coba tengok kaki-kakinya nih Sobat Kabaroto. Let's go! Nah, di samping gue ini sekarang udah ada kaki-kaki dari Kia Carens yang versi bensin. Sebenarnya nggak ada bedanya sih kalau dari segi eksterior sama yang versi dieselnya. Di depan gue ini sekarang udah ada pelek multipalang two-tone berukuran 16 inci. Juga dibalut dengan ban ukuran 205/65 ya Sobat Kabaroto, yang pastinya menurut gua sangat cocok banget digunakan untuk mobil-mobil MPV sejenis Kia Carens ini. Walaupun emang tidak terlalu jenjang, tapi rasanya mobil Kia Carens ini yang ditakdirkan untuk jadi mobil MPV keluarga dengan 7 muatan ini pastinya cocok banget dibalut dengan ban kayak gini. Nah, beres dari area kaki-kaki, kita bakal coba tengok ke area dalam. Mau tahu keseruannya seperti apa? Let's go, kita ikutin. Oke Sobat Kabaroto, gua sekarang udah ada di area kabin dari Kia Carens nih. Gua akan sedikit ngebahas impresi pertama gua saat masuk ke area kabin ini. Jadi saat gua masuk ke area kabin ini, kesan pertama gua, area dashboard menurut gue cukup mewah karena hampir keseluruhannya dibalut dengan warna hitam dengan kombinasi sedikit kulit seperti ini ya, kulit berwarna putih kayak gini. Itu menurut gue menunjukkan bahwa Kia Carens ini emang sangat identik dengan mobil keluarga karena selain warna hitam dia juga menunjukkan warna-warna klasik dan juga elegan seperti ini ya Sobat Kabaroto. Nggak cuma itu, ternyata di area dashboard ini disematkan sedikit motif-motif kayak gini nih Sobat Kabaroto. Motif-motif seperti bentuk-bentuk ombak kayak gini rasanya menurut gua sangat cocok dan untuk dilihat karena bisa memanjakan mata Sobat Kabaroto dan juga mencirikan banget nih bahwa ini emang mobil dikhususkan buat keluarga banget. Oke, itu tadi menurut gua kesan pertama saat gua masuk ke area kabin dari Kia Carens ini Sobat Kabaroto. Namun ada beberapa yang perlu diperhatikan karena layaknya mobil keluarga yang dimana pasti mungkin sekitar 5-7 menurut gue itu udah standarnya keluarga kecil ya, itu sangat pas banget untuk ada dalam mobil ini. Semua itu didukung dengan kelegaan dari area kabin dari mobil ini yang mengusung Joy for Reason Sobat Kabaroto. Jadi dimana kenyamanan dan juga pastinya keseruan dari keluarga harus bisa terpancar dari mobil ini dan juga terekam di mobil ini Sobat Kabaroto, dimana
Area depan ini udah pastinya lebar banget, ditambah dengan layar infotainment yang berukuran 10,25 inci dan pastinya sudah layar sentuh nih. Layar infotainment yang berukuran 10,25 inci ini sudah didukung dengan konektivitas dari Apple CarPlay dan juga smartphone Sobat Kabaroto. Selain itu, sistem layar sentuhnya juga sangat membantu kita banget untuk efisiensi waktu dalam mengganti-ganti mode-mode pada layar ini. Nggak beres sampai di situ, kita geser ke area bawah. Walaupun masih mengusung dia sistem single zone AC-nya, tapi menurut gua untuk mobil keluarga rasanya ini sudah sangat cukup ya. Dan juga kita geser ke bawah sedikit. Di sini ada beberapa pilihan port chargingnya Sobat Kabaroto. Di sini ada untuk mode USB. Nah, di sini untuk Type B-nya nih Sobat Kabaroto. Dan di sini ada 12 volt 180 watt. Nah, kita bisa lihat nih Sobat Kabaroto, di sini harus ditambahin port dulu ya Sobat Kabaroto kalau misalnya Sobat Kabaroto ingin tambah untuk ngecas juga nih gitu. Geser ke area samping sedikit, di sini ada beberapa pengaturan juga. Di sini ada mode-mode dari drive mode. Terus habis itu, nah yang uniknya Sobat Kabaroto dari area depan jok mobil ini, di sini ada tombol yang gambarnya adalah jok dan juga kipas, bahwa menandakan mobil ini area jok depannya sudah mengusung fitur di mana joknya ini memiliki ventilasi Sobat Kabaroto. Jadi dijamin si pengendara dan juga penumpang depan anti kegerahan. Karena ini mobil keluarga, nggak cocok banget nih rasanya kalau misalkan area dari mobil ini biasa-biasa aja. Untuk menambah spesial dari area dalam mobil ini, lampu ambient udah disiapkan dari Kia Carens dengan 64 warna yang berbeda Sobat Kabaroto. Nah, sudah bisa nampak terlihat jelas ya. Di area sini sekarang lagi disetting untuk warnanya warna biru nih. Di area depan udah nampak banget nih Sobat Kabaroto, di sela-sela dari laci dashboard ini udah menunjukkan salah satu tampilan dari lampu ambient. Selain itu, nggak kalah kerennya, mobil ini juga mempunyai yang namanya sunroof. Dia mempunyai dua mode nih Sobat Kabaroto. Yang pertama geser manual, nah atau sliding biasa. Yang kedua, di sini ada mode tiltnya Sobat Kabaroto. Kacanya bisa terangkat, cuma karena sekarang kondisi mobil ini sedang display dan mati, jadi kita nggak bisa mengoperasikannya. Seperti itu. Nggak beres sampai di situ aja, ternyata Kia Carens udah disuguhkan oleh banyak banget ruang penyimpanan ya Sobat Kabaroto. Walau terkesannya tersembunyi, tapi ternyata gue menemukan banyak ruang penyimpanan. Seperti yang gue lihat pertama kali, saat gue pencet di sini pas banget nih ruang penyimpanan kecil, bisa buat kayak kartu-kartu, e-money atau flash. Lalu kita geser sedikit, di sini ada mungkin bisa muat 2 cup holder nih ya Sobat Kabaroto. Nah, selain itu di sini ini bukan ruang penyimpanan nih kalau ini Sobat Kabaroto. Kalau ini sifatnya wireless charging. Walau sekarang gue nggak bisa mengaktifkannya karena mobil dalam keadaan mati, karena mobil ini display. Selain itu, kita geser sedikit ke samping. Di sini ada ruang penyimpanan yang lumayan, menurut gue lumayan besar juga. Bisa lah untuk beberapa peralatan yang bisa dibawa oleh penumpang ataupun keluarga-keluarga ya. Ini dia. Cup holdernya juga ada lagi nih, satu di area kiri nih. Karena emang sifatnya mobil keluarga, ya pastinya ya biasanya ini suami, ini istri yang pastinya butuh membawa barang-barang yang sifatnya seperti kayak botol ataupun barang-barang lainnya yang bisa ditaruh di laci sini. Dan ternyata ada lagi nih. Saat gue tengok ke atas dan gue pencet, di sini ada ruang penyimpanan yang biasanya atau umumnya digunakan untuk menyimpan kacamata nih Sobat Kabaroto. Pastinya asik banget kalau misalkan difungsikan dengan baik pas liburan. Beres dari area depan, gue sekarang mau tengok ke area belakang. Nah, gimana mau tahu keseruannya dari mobil yang katanya emang cocok banget buat keluarga? Let's go, kita masuk ke area belakang. Gue sekarang udah masuk ke area belakang nih Sobat Kabaroto. Ternyata area belakangan ini menurut gue cukup lega ya, karena dari mobil ini sendiri, karena mengusung temanya mobil keluarga, area kabin dirasa semakin luas dari generasi sebelumnya, karena mobil ini punya wheelbase yang cukup panjang nih Sobat Kabaroto. Dengan postur tinggi gue yang 180 sekian, gue rasa space antara kepala gue dan juga atap dari interior mobil ini serta rongga dengkul gue sama jok sopir yang ada di depan masih ada space. Walaupun ini tadi gue setting sedikit mundur banget nih.
tapi gue rasa areanya masih sangat luas nih Sobat Kabaroto. Selain itu jok yang cukup nyaman, rasanya emang cocok banget untuk membawa keluarga kecil kalian untuk naik mobil ini dibawa jalan-jalan. Area tengah, sekarang kita akan garap satu persatu, kita bakalan ulas apa aja keunggulan dari mobil keluarga ini, tapi khususnya di area tengahnya nih Sobat Kabaroto. Nah, di hadapan gue ini sekarang udah ada beberapa ruang penyimpanan yang emang cocok banget buat keluarga. Ya standarnya mobil, di sini biasa buat naruh-naruh majalah ya, ruang penyimpanan kecil. Terus habis itu di sini ada sedikit sejenis cup holder, tapi bukan cup holder, kayak wadah kecil aja mungkin untuk naruh power bank atau beberapa kartu. Selain itu, mobil ini udah disupport juga sama AC yang sifatnya double blower ya Sobat Kabaroto. Di area sini ada satu, dan sini ada satu lagi. Nah, jadi karena mengusung tema mobil keluarga, rasanya cocok banget bahwa kalau misalkan mobil ini butuh kenyamanan dan juga AC yang sangat dingin nih Sobat Kabaroto. Selain di area depan, ada juga di area sini. Tapi jangan salah, walaupun masih single zone, tapi bisa diatur juga nih. Selain double blowernya ada di sini, pengaturannya ada di sini Sobat Kabaroto nih. Nah, dari mulai 0 sampai 4. Di sini Sobat Kabaroto bisa setting udara di area tengah ke belakang mau seberapa besarnya nih Sobat Kabaroto. Selain itu, saat gue menengok lagi dari knob yang ada di sini, gue turun sedikit ke bawah. Ternyata di sini juga ada yang sifatnya untuk menambah daya atau port casan nih Sobat Kabaroto. Ini sih menurut gue ini Type C nih, dua Type C untuk ngecas Sobat Kabaroto, seperti itu. Ya selain itu ternyata masih ada beberapa tambahan lagi, seperti di area panel-panel pintu. Di sini gue melihat ada dua setengah, gue nggak bisa bilang 3 tapi ini 2,5 ya Sobat Kabaroto. Menurut gue cup holder yang sifatnya emang sangat fungsional, bisa menaruh barang-barang, mungkin keperluan untuk anak ataupun keluarga kecil. Di area kiri gue juga ada, hampir sama juga di panel pintunya. Dan untuk segi kenyamanan, kalian nggak perlu takut lagi karena mobil ini udah disupport dengan audio Bose Sobat Kabaroto. Nah, gue tadi ngelihat bahwa di area depan ada sekitar 2 speaker aktif di area panel pintu, di area tengah juga ada 2 speaker aktif di area panel pintu, dan ya di belakang tepatnya ada 2 juga Sobat Kabaroto. Jadi untuk masalah kenyamanan dan juga untuk nyetel musik dan lain-lainnya pastinya udah keren banget untuk mobil keluarga satu ini, Kia Carens. Karena yang utama adalah menunjang kenyamanan dari keluarga kalian, mobil Kia Carens ini udah ditambahin kayak gini nih Sob. Tirai yang sifatnya bisa ditarik ke atas, tujuannya untuk menghalau sinar matahari. Dan juga menurut gua, kalau opini gue pribadi ya Sobat Kabaroto, selain untuk menjaga bahwa sinar matahari yang siang hari ini sangat terik biasanya, ini juga bisa menambah atau membantu menjaga privasi kegiatan dari keluarga kecil kalian di dalam mobil ini Sobat Kabaroto. Yang pastinya ini multifungsi banget dan juga bisa di-adjust nih kalau misalkan kamu dipakai. Tinggal diturunin ke bawah. Saat mau digunakan tinggal diangkat. Jangan lupa ini harus dipegang dulu tuasnya dan disangkutin nih kayak gini Sobat Kabaroto. Masuk ke dalam, sep, lepas. Simple tapi multifungsi, keren. Sekarang gue udah di area belakang dari eksterior Kia Carens, yang pastinya ini adalah bagian terakhir atau last part yang bakal gue bahas dari mobil keluarga MPV 7 penumpang ini Sobat Kabaroto. Nah, mobil ini mengusung lampu belakang LED plus DRL, dan ternyata lampu-lampu dari mobil ini punya nama dari teknologinya, yaitu The Star Map nih Sobat Kabaroto, dimana area depan tadi headlamp sipit banget ya, tapi termasuk keren, dan juga yang belakang LED plus DRL kayak gini. Selain itu, tampilan belakangnya menurut gue cukup lega karena ini ditunjang dengan yang namanya ini nih Sobat Kabaroto. Di area sini mobil Kia Carens ini udah disematkan spoiler belakang yang menurut gua pribadi dari segi tampilan ini bisa menunjang bahwa kelihatan mobil ini area belakangnya luas banget. Tapi nggak beres dari situ, ternyata di area atas di sini ada antena shark fin dan juga roof rail nih Sobat Kabaroto. Sedikit turun ke bawah, ternyata Kia Carens ini seperti di area depannya, area belakang ini, diffuser belakang ini mengusung unsur kayak chrome gitu Sobat Kabaroto, dan juga ada kayak aksen dari berlian-berlian kayak gini nih.
diamond kayak gini Sobat Kabaroto. Jadi kalau misalkan dari jauh, kalau misalkan di shoot atau saat gue pegang gini emang berasa banget. Nah, beres dari area belakang, gue akan ngebahas masalah bagasi dari mobil ini. Mau tahu kayak gimana? Sekarang gue bakal buka nih Sobat Kabaroto. Oke, bagasi dari mobil ini gue rasa emang nggak terlalu besar. Karena apa? Seperti yang Sobat Kabaroto lihat, saat semua kursi ditegakkan seperti pada fungsinya, menurut gue area belakang ini hanya bisa memuat satu koper berukuran sedang atau dua ransel berukuran besar. Mungkin satu ransel di sini, satu ransel lagi di sini, ataupun satu koper berukuran sedang ditaruh begitu saja, ataupun sedikit ditinggiin. Tapi nggak perlu berkecil hati ketika Sobat Kabaroto ingin meminang Kia Carens ini. Yang terbaru ini adalah area belakangnya bisa dimultifungsikan karena jok belakang ini bisa dilipat Sobat Kabaroto dengan cara kalau di area kirinya bisa sedikit mendekat. Caranya adalah dengan menarik sih, lebih tepatnya tuas yang ada di area kiri ujung ini, lalu bisa kita lipat aja nih Sobat Kabaroto. Nah, di sini udah bisa nambah rongga menjadi lebih luas lagi. Tapi kalau misalnya Sobat Kabaroto pengen lebih luas lagi, ini bisa juga dilipat. Nah, setelah gue melipat ke area kedua dari jok paling belakang ini, gue menemukan beberapa penemuan baru nih Sobat Kabaroto. Ternyata di area paling belakang ini, di dinding-dinding sampingnya ada juga port charging Type C ya. Ya, dari ukurannya menurut gue ini Type C Sobat Kabaroto. Ada dua nih. Selain itu, ada juga cup holder dan kayak sedikit laci kecil untuk menyimpan barang-barang nih. Tepatnya ada di sisi kanan dan sisi kiri. Nggak beres sampai di situ, ternyata di sini ada sedikit kayak gantungan kecil yang sifatnya bisa dikaitkan dengan barang-barang yang nantinya Sobat Kabaroto bakal bawa bersama keluarga. Jadi, gue punya opini pribadi bahwasannya Kia Carens lansiran tahun 2022 ini sangat cocok buat keluarga baru yang mengidam-idamkan mobil yang butuh kenyamanan. Selain itu juga muatan yang banyak, entah itu mungkin masih keluarga kecil ataupun mau angkut keluarga besarnya. Karena pada dasarnya mobil ini MPV yang bisa memuat hingga 7 orang termasuk pengendara. Tapi nggak usah berkecil hati ketika Sobat Kabaroto merasa bahwa bagasinya kecil, karena bagasi ini bisa ditambah lagi muatannya dengan cara melipat jok paling belakang. Selain itu, kenyamanan juga dirasakan pastinya ketika Sobat Kabaroto pengen memiliki atau meminang dari Kia Carens lansiran 2022 ini. Karena seperti yang gue bahas tadi di dalam videonya, bahwa mobil ini emang dipenuhi dengan fitur-fitur yang sangat menarik dan juga bisa menunjang kenyamanan dalam berkendara maupun berwisata bagi keluarga Sobat Kabaroto. Nggak tuntas sampai di situ nih. Ternyata ada satu hal lagi yang menarik dari akhir perjalanan gue setelah ngubek-ngubek dari mobil Kia Carens ini, yang adalah tampilan yang semakin dinamis dan semakin keren. Jadi gimana? Sobat Kabaroto udah siap meminang dari Kia Carens tahun 2022 ini? Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa tulis pengalaman berkendara kamu bersama Kia Carens saat kamu udah memilikinya nanti ya. Gue Dion, see you!